Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Edward dari Universitas Pamulang di Prodi Sistem Informasi. Di sini gue akan menjelaskan salah satu aplikasi yang gue buat, yaitu bernama Community Resource Planner, yang dimana ini tuh salah satu tugas buat gue juga di mata kuliah konsep sistem informasi, dan salah satu masalah yang gue temuin di komunitas juga. Oke, bisa kita lanjut ke latar belakangnya. Oke, itu gambaran besarnya. Kita langsung aja ke latar belakang. Latar belakang di sini tuh yaitu tuh ketika salah satunya ini nih, data anggota tersebar dan tidak terverifikasi. Komunitas yang gue ikutin adalah Chelsea Indo Supporter Community. Nah itu yang gue ikutin, yang dimana itu banyak ya membernya. Dan ketika kita ngedata lewat spreadsheet itu sepertinya kurang pas gitu. Kurang pas karena jujur gue sebagai pengurus juga agak capek ngurusin data sebanyak itu ya. Oke, dan verifikasinya juga susah. Apalagi di masalah yang kedua ini, pendaftaran event dan kuota tiket dicatat manual. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Ketika pendaftaran event, biasanya di komunitas tuh ada yang namanya event dengan member tuh pasti lebih murah gitu ya. Nah, di situ kan kita perlu verifikasi dan lain-lain segala macam. Ketika manual di verifikasinya itu ribet banget. Makan banyak waktu banget. Oke. Yang ketiga yaitu struktur kepengurusan, dimana ketika gue masih jadi anak baru di komunitas ini, gue nggak tahu nih siapa pengurusnya, siapa aja namanya. Terkadang ya mungkin dari sisi gue ya, gue gak gampang kenal orang gitu, mungkin secara muka tahu, tapi kan kalau ada dokumentasi kayak gini kita jadi lebih gampang gitu. Oh, ini siapa, ini di bagian mana gitu. Terus yang keempat, tidak ada satu sumber profile resmi untuk komunitas. Nah, di sini mungkin disebutnya community profile. Di sini gue menambahkan itu juga. Yang kelima, ini yang paling penting sih sebenarnya, karena supporter bola seperti ini tuh biasanya banyak sponsor yang mau ikut dan lain segala macam. Dan di sini kita juga butuh sponsor untuk kebutuhan acara kita, makanya di sini gue adain salah satu fitur untuk sponsorship lah. Salah satu bisa jadi ya keuntungan bagi mereka, ya keuntungan juga bagi komunitas. Oke, kita lanjut saja. Oke, solusinya di sini gue ngasih solusi yaitu satu sistem seluruh sumber daya. Oke, di sini gue namain CRP karena di sini untuk komunitas. CRP adalah sistem informasi komunitas berbasis web dengan subsistem transaksi di dalamnya, bukan toko online, tapi mengelola layanan komunitas yang bernilai uang. Karena di sini salah satu yang bernilai uang adalah tiketingnya. Oke, cakupan aplikasi ini tuh nanti ada di data anggota, terus event, keuangan, organisasi, dan sponsorship. Oke, next. Target penggunanya pasti untuk anggota terdaftar, untuk bayaran event, untuk calon anggota, terus pengurusnya juga, sama sponsor. Ini target-targetnya, kita lanjut saja. Oke, 3 aliran transaksi. Di sini iuran anggota, keanggotaan. Karena di sini gue masuknya di regional, di sini sebenarnya gue punya masalah untuk verifikasi data keseluruhan ya. Nah, yang gue pegang data itu cuma data regional. Makanya dari sini untuk pembayaran periodik menjaga keterlibatan data anggota diinput dan diverifikasi oleh pengurus. Karena gue butuh data di luar regional gue, itu ya belum dapat lah aksesnya. Maka dari situ gue masih melalui pengurus untuk verifikasi. Ketika udah dapat akses, ini bisa lebih mantap lagi sih. Oke, yang kedua, event ticketing, tiket event nobar atau gathering lah, atau tour atau apalah segala macam, mabar gitu, main bareng, mini soccer, badminton dan lain-lain, pedal gitu kan. Nah, di sini kan dengan kategori pasti ada kategori reguler atau VIP atau member gitu. Harganya pasti beda dan kuotanya juga berbeda. Terus yang ketiga yaitu sponsorship. Nah, nanti brand tuh bisa membeli sponsor lah, paket-paket sponsorship gitu yang kita tawarkan pastinya. Oke, di sini yang pertama, aplikasi ini tuh ada manajemen anggota, di mana
data anggota terpusat yang meskipun masih manual lewat admin di inputnya, tapi ya kita nggak perlu pusing lagi gitu untuk ngatur data, terus konsisten juga dan terverifikasi, otomatis datanya real gitu ya. Terus nomor anggota juga pasti unik, terus status keaktifan juga, terus sampai ke oke yang tadi input udah gue jelasin, terus yang kedua yaitu event dan ticketing. Oke. Pembuatan event dengan venue dan poster, event sebelumnya di komunitas gue tuh pakai poster Instagram, terus hubungin lewat WA, bla 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 segala macam lah, manual lah biasa lah. Nah di sini gue mau bikin satu halaman untuk orang registrasi event. Dari situ juga dia bisa nentuin dia tuh member atau bukan. Kalau member ya otomatis biasanya dapat harga lebih murah ya. Terus kuotanya juga di sini dijaga oleh sistem, jadi kuota nggak benar-benar dihitung manual sama manusia gitu kan, karena ini komunitas juga, pasti mereka juga punya kerjaan masing-masing. Ya memangkas waktu yang banyak lah. Terus pendaftaran pembayaran lewat sistem ini. Nah saat ini memang pembayaran masih manual transfer, jadi harus upload bukti. Oke, pembayaran verifikasi nih, anggota unggah bukti pembayaran, nanti pengurus yang verifikasi, dari pengurus nanti ada yang verifikasi datanya, kalau disetujui ya bakal disetujui, kalau ditolak ya ditolak gitu. Nanti settlement event juga itu ada, jadi pencatatan keuangan dari hasil dari kegiatan ini tuh ada gitu, ini uangnya kemana, terus yang harus dibayarkan ke venue kayak gimana, contoh main bola lah gitu, mini soccer, dan ada jejak auditnya gitu. Jejak audit ya gampang banget, contoh aja 1 tahun ya kita nggak pusing lagi gitu harus baca dari Excel dan lain segala macam, kita udah ada otomatis keluar laporan. Oke, dari kepengurusan dan sponsorship. Di sini ada history juga. Jadi nanti untuk member baru lah atau apa segala macam gak pusing lagi kayak gua nih sebelumnya, datang gak tahu apa-apa. Tiba-tiba ketemu orang-orang cuman kenalan biasa, dan di mana masalah gua ini adalah gua susah kenal nama orang kalau belum terbiasa. Kalau muka sih gua gampang, cuman kenal nama bukan sombong ya. Emang agak susah, mungkin ada beberapa orang yang sama kayak gua ya. Oke. Di sini salah satu value-nya adalah struktur board tercatat per periode kepengurusan. Jadi gue juga bisa tahu alumni pengurus tuh kayak gimana, siapa orangnya. Terus profile resmi klub juga jadi satu informasi. Terus nanti ada paket sponsorship. Saat ini sih belum dibuat, tapi ya setidaknya gue keluarin dulu lah tujuannya kemana. Terus kerja sama brand yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin untuk review kita akhir aja. Oke, arsitektur sistem ya di sini gue salah satu sebagai software engineer juga. Di sini gue pakai Next.js di browser, application, server juga. Ini full Next.js, full stack Next.js sama Postgres sama S3. Postgres gue pakai Prisma, jadi yang gampang-gampang aja. Oke, ini nggak perlu dibahas. Oke, nilai utama kepercayaan dibangun oleh Jakarta, komunitas belum berbadan hukum, maka transparansi dan auditabilitas keuangan menjadi fondasi desain sistem, bukan fitur tambahan. Oh ini secara teknis sebenarnya nggak perlu gue jelasin banget. Oke, keterbatasan sistem. Nah ini di sini sebenarnya masalah yang ada di komunitas yang gue ikutin ya. Di sini gue masuknya ke regional nih, dimana gue tuh pengennya tuh sebenarnya tuh orang registrasi udah gitu, mereka punya akun, tapi di sini karena terbatas sama data, gue nggak dapat akses data dari pusat, maka dari situ gue akalin di sini registrasi mandiri yang belum tersedia, maka dari itu solusinya input melalui pengurus. Jadi para pengurus, salah satunya gue itu tuh harus inputin datanya lah, data member yang aktif tuh siapa aja. Nah itu biasanya per tahun harus diupdate. Oke. Di sini kesimpulannya, CRP menyatukan 5 area operasional ke dalam satu sistem terpusat. Konsep basis data yang menjadi keputusan desain nyata, relasional 3T, normalisasi. Oke, secara teknis seperti itu, transparansi keuangan lewat audit trail, membangun kepercayaan anggota. Anggota juga percaya, sponsor juga percaya, para pengurus juga pasti percaya gitu. Struktur data siap dikembangkan menuju analitik dan pelaporan pengurus. Oke.
Tuh tiba-tiba ada laporan ya. Oke, lanjut dulu kita mungkin ke sampel kali ya. Sampelnya mana? Sampel app. Oke. Kita masuk ke sampel aplikasinya. Let's go. Oke. Ini sampel aplikasi yang gue buat. Nah, ini ada community profile. Nah, ini community profile-nya di sini belum semuanya. Tapi overall di sini yang gue butuhin adalah di acara ini. Contoh nonton bareng lah, mabar futsal, mungkin komunitas-komunitas bola yang gede selain Chelsea yang gue ikutin gitu. Pasti tertarik dengan aplikasi ini. Oke, lanjut. Nah, di sini contoh fitur utamanya yang gue tawarin sebenarnya. Di sini nobar Chelsea versus Arsenal gitu. Nah, biasanya komunitas bola kayak gini tuh ngadain acara nobar seperti ini nih. Nah, dan pasti mereka tuh ngasih harga antara member sama reguler. Nah, dari sini ketahuan harga member dia kalau dia ikut member ada 60.000 dan reguler ada 75.000. Oke, let's go, kita daftar lah contoh ya. Nah, di sini contoh gue mau ambil VIP yaitu member. Di sini ada data anggota nih. Contoh yang gue masukin adalah si Eko ini. Contoh gue sebagai Eko. Ya udah, dimasuk. Nah, karena di sini masalah tadi yang gue jelasin, sepertinya gue nggak perlu jelasin lagi lah. Nah, di sini gue tambahin juga ada pilihan paket menu. Bisa pilih nasi goreng spesial atau es teh manis. Di sini cuman bisa satu karena di settingnya cuma satu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ringkasannya. Ringkasannya itu kategorinya apa, tiketnya apa, satu, nomor membernya siapa, dan lain-lain. Oke. Di sini ada instruksi pembayaran karena ini masih manual, kita daftar. Nah, ini upload bukti transfernya, guys. Oke, contoh kita upload. Maybe kita kasih file apa ya? File logo ini kali ya. Sorry, ini SVG, jangan. Oke, inilah contoh. Ini contoh bukti transfer. Udah kirim. Nah, nanti ini bakal masuk ke email. Bisa dicek di email. Nah, ini ketika udah kayak gini, udah nunggu verifikasi panitia. Oke, langsung ke acara tadi ya. Nama acaranya adalah Chelsea Arsenal. Chelsea Arsenal, nah ini menunggu tindakan buka data peserta. Oke. Nah di sini tadi gue masukin Eko Prasetyo yang ini nih. Nah di sini nanti verifikasinya ada di sini nih guys. Jadi si admin ngecek fotonya, apa bukti transfernya bener apa enggak. Kalau valid ya disetujui, kalau nggak valid ya ditolak, atau masalah dia belum bayar, ini kendala bayar, tinggal pilih salah satu. Contoh di sini gue masukin data valid, setuju. Udah. Nah di sini gue bisa langsung send ke WhatsApp juga, dan secara otomatis ini masuk ke email guys. Oke, di sini kita lewatin aja. Oke, untuk data anggota member di sini ya bisa import juga, bisa nambah anggota, masukin nama, nomor membernya apa, namanya siapa, WhatsApp, nomor, sama email. Nah ini kebutuhan untuk yang tadi tuh verifikasi apa, notifikasi sorry. Ini untuk status, nanti bisa diaktifin apa nggak diaktifin. Oke, untuk pengaturan lainnya mungkin kita bahas nanti aja ya. Secara tidak langsung ya untuk kebutuhan komunitas sebenarnya sih ini aplikasi. Rencananya gue kedepannya bakal gue tambahin lagi sih untuk acara apa, untuk payment gateway-nya, semoga bisa ya. Terus ini ada jadwal hasil laga juga, dan ini mendatang apa, hasil apa, nah, biar apa namanya, biar mereka tahu juga, base team mereka tuh biar gampang lah dapetin infonya. Nah nanti ada artikel, nanti ada galeri, sama ini pengurus nih, data pengurus, ini partner, sponsor, nanti juga di sini siapa aja yang jadi ini. Nah di sini daftar sekarang, daftar masih ke halaman pusat guys. Oke. Oke, dari sini mari kita selesaikan. Oke, guys. Terima kasih. Itu dia apa namanya? Tugas gua. Tugas gua.
aplikasi gua yang gue buat, yang dimana salah satu tugas untuk mata kuliah yang gue ikutin sekarang, ya semoga aplikasi ini bisa lebih bagus, lebih baik, dan lebih mantep juga dengan approval dari pusat ya guys ya. Cukup sekian dari gua, terima kasih udah nonton guys. Thank you, see you, bye-bye.